Suamiku Pria Lumpuh, karya autor Erna Surliandari, episode ke-161. Pi, Mami mulai galak. Selamat mendengarkan. Mas, istirahat yuk. Rengek Syifa yang tampak sangat mengantuk di sofa bednya. Iva duluan aja, masih sibuk nih. Mas, besok kan mau terapi lagi. Justru karena mau terapi, pekerjaan harus segera selesai. Jawab Bagas. Syifa melirik Reza. Reza yang juga tampak begitu mengantuk pun hanya mengibaskan tangannya pada Syifa. Gadis itu hanya bisa menghela napas panjang sembari berjalan pelan menuju kamarnya. Ia pun merebahkan diri dan menyelimuti dirinya dengan selimutnya yang tebal. Menyebalkan, udah mulai gila kerja, aku merasa terabaikan. Gerutu Syifa sembari mengguncang-guncangkan kakinya dengan kesal. Ia pun tertidur dengan sendirinya, melupakan rasa kesal yang ada. Tubuhnya masih terasa sakit, karena agenda ke klinik refleksi tertunda karena suatu alasan. Lelah, keluh Reza dengan matanya telah sayu. Ngantuk? Tanya Bagas, dan Reza mengangguk. Wajar saja, hari sudah begitu larut dan semua orang sudah terlelap. Bagas mematikan laptopnya setelah menyimpan semua datanya di flash disk. Lalu ia meminta Reza mengantarkannya ke kamar. Stop, sampai di sini saja, kau jangan masuk, ucap Bagas. Kenapa? Apa Syifa suka memakai baju haram di dalam kamar? Tangan Bagas mendarat ringan ke kepala Reza. Apa kau pernah membayangkan dia memakai pakaian itu di kepala kotormu? Tanya Bagas dengan nada sinisnya. Reza hanya cemberut, lalu berjalan masuk ke kamarnya. Sama seperti Bagas yang membuka pintu dan menghampiri Syifa. Padahal siang tadi sudah tidur, ucapnya. Bagas beranjak mengambil piyama yang telah disediakan Syifa di pojok ranjang. Ia berusaha berpindah tempat, menggeliat seperti biasa agar dapat naik ke tempat tidurnya. Ia mengganti celananya dengan piyama. Sulit, tapi akhirnya berhasil. Lalu ia membuka bajunya dan mengganti dengan atasan piyamanya tadi. Kenapa bangun? Tanyanya pada Syifa yang menatapnya tanpa berkedip. Syifa hanya mendongakkan kepalanya, menatap genit pada sang suami. Sedangkan Bagas menutup mata Syifa yang begitu menggemaskan itu. Tidur, ucapnya. Susah. Rengek Syifa menyingkirkan telapak tangan Bagas darinya. Apa maunya? Syifa menunjuk keningnya, lalu Bagas mengecupnya dengan mesra. Turun ke pipi, lalu ke bibir, dan sejenak beradu di sana. Udah, katanya ngantuk, ucap Bagas. Syifa hanya tersenyum, tangannya menelusup ke dalam piyama Bagas, lalu mencari bagian yang paling ia sukai. Lalu ia kembali terpejam dan kembali tidur dengan begitu nyenyak. Telepon enggak. Tapi ini udah tengah malam, enggak sopan nelpon anak gadis orang jam segini, gumam Reza. Rasa kantuknya seketika hilang ketika wajah Olin membayanginya. Ia pun gelisah, tak dapat tidur hanya ingin mendengar suaranya sedikit saja. Pada akhirnya, Reza hanya terdiam lesu, menggenggam benda pipinya, tanpa berani melakukan apapun. Membolak-balikan tubuh di atas ranjang, bahkan posisinya pun sudah tak karuan, dan begitu tampak berantakan. Tidak, kenapa seperti ini? Kenapa? Aku hanya ingin tidur. Keluhnya begitu galau. Ia terus seperti itu hingga malam menjelang pagi. Sampai akhirnya ia bangun dalam keadaan lesu dan mata panda tampak dengan jelas di kelopak matanya. Kau bilang mengantuk, ingin tidur cepat. Kenapa malah seperti orang begadang semalaman? Tanya Bagas dengan nada datarnya. Iya, aku begadang semalaman. Bahkan mataku tak dapat terpejam sama sekali. Gara-gara cinta, ucap Reza dengan nada lebaynya membahana. Bagas hanya meliriknya tajam, mempersiapkan sebuah sentilan dengan kedua jarinya, lalu mengarahkannya pada sepupunya yang aneh itu. Aduh, sakit, pekik Reza yang langsung melotot pada Bagas. Berdebah, gerutunya dengan nada lirih. Berdua bisa diem gak sih? Masih pagi berantem aja, mau dicubit satu-satu, tegur Syifa. Pi, Mami mulai galak. Iya makanya diem, yuk habisin sarapannya, balas Bagas pada bisikan Reza.